Hadirin yang saya cintai, almarhum meninggal pada usia 55 tahun. Pada umumnya Nabi pernah memberikan gambaran tentang berapa lama kita hidup di dunia ini. Nah, hidup di dunia ini kan alam yang ketiga, fase yang ketiga. Kita akan mengalami beberapa fase. Jadi orang yang Allah takdirkan lahir di dunia, dia akan mengalami beberapa fase kehidupan, beberapa alam. Yang pertama alam roh, yang kedua alam rahim, yang ketiga adalah alam dunia, keempat adalah alam barzakh, dan yang kelima adalah alam akhirat. Alam akhirat itu hari kiamat dan penentuan masuk surga atau neraka. Nah, kita sekarang sudah berada pada alam yang ketiga. Almarhum sudah selamat dari alam yang ketiga ini. Beliau sudah selesai tugasnya menghambakan diri kepada Allah. Tadi sudah Pak Ketua memberikan kesaksian yang baik bahwa almarhum punya kebiasaan melangkahkan kaki pergi ke masjid, amalan-amalan lain dan lain sebagainya. Ini sebenarnya membuat insya Allah beliau husnul khotimah. Amin ya Allah. Jadi beliau sudah selamat. Keluarga boleh bersedih, tapi jangan lupa bersedih atas diri sendiri yang belum tentu mendapatkan husnul khotimah seperti beliau. Kita juga ini begini. Kita ini perlu bersedih atas diri sendiri. Orang yang sudah meninggal itu juga ya boleh disedihkan, tapi mereka sudah selamat. Bisa jadi mereka sedang tersenyum, sementara kita sedang menangis. Kenapa mereka tersenyum? Karena sudah selesai dengan seluruh perkara-perkara dunia, dan mereka sudah mulai menikmati dan memanen hasil daripada karya-karya di dunia. Hadirin yang saya cintai, alam yang pertama itu adalah alam roh, yang sampai hari ini tidak ada seorang ilmuwan dan orang yang cerdas pun bisa mendefinisikan apa itu alam roh. Karena alam roh ini adalah alam yang tidak bisa digambarkan, yang tidak bisa didefinisikan. Makanya ketika Nabi ditanya, yas'alunaka 'anir ruhi, qulir ruhu min amri rabbi. Ya Muhammad, kamu ditanya tentang ruh, maka jawablah roh itu adalah urusan Allah. Nabi Muhammad pun tidak bisa menjawab. Padahal kalau orang-orang kafir datang kepada beliau meminta ini dan itu, bisa dia jawab tantangan itu. Misalnya, Muhammad, kamu ini adalah penyair, kamu ini adalah orang gila, kamu ini adalah dukun, kamu ini adalah penyihir. Coba buktikan kalau kamu itu nabi. Apa yang kalian minta dari saya? Kata orang-orang musyrik, mereka katakan, coba belah ini bulan. Permintaan yang tidak masuk di akal kan? Ya, coba belah ini bulan. Tapi kan seorang nabi mendapatkan mukjizat dari Allah. Akhirnya atas mukjizat dan izin Allah, begitu dia tunjuk itu bulan, langsung terbelah dua. Tapi apakah orang-orang musyrik beriman? Tidak juga beriman. Ini kan karakter para kololo sebenarnya. Ya kan, meminta sesuatu begitu bisa dia lakukan, mereka tetap tidak percaya. Tapi ketika Nabi Muhammad ditanya tentang apa itu ruh, bagaimana bentuknya, di mana itu ruh, bagaimana dimensinya, dia tidak bisa menjawab sama sekali. Jawabannya apa? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ya Muhammad, ruh itu adalah urusan Tuhan. Baik, selesai ini. Berkat pernikahan orang tua kita, kemudian Allah izinkan kita, Allah hadirkan kita ke alam yang berikutnya, yakni alam rahim. Kapan kita mulai bernyawa? Umur 4 bulan. 4 bulan, 120 hari, Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh di janin yang sudah terbentuk sempurna itu. Ya kan, dari mani, kemudian 40 hari berdiam di dalam rahim, nanti berubah segumpal darah, kemudian daging, tulang dibungkus dengan daging, begitu sempurna. Pas 120 hari Allah perintahkan fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan ruh ke dalam janin yang sudah bentuk sempurna itu. Dari sinilah kehidupan dunia mulai berawal. Jadi alam rahim itu sebenarnya awal dari kehidupan alam dunia. Berapa lama kita akan menetap di alam yang kedua itu, di alam rahim? Tidak lama-lama juga. Kurang lebih berapa bulan ibu-ibu? 9 bulan. Tidak lama. Tapi kalau ada yang melahirkan 7 bulan, 6 bulan, itu wajar, normal. Cuma bahasa medisnya kalau lahir 7 bulan itu prematur. Tapi insya Allah dia mau hidup. Allah yang kasih jaminan. Jangan kan 7 bulan, lahir 6 bulan itu sudah normal. Karena usia minimal kehamilan seorang wanita itu adalah 6 bulan. Jadi ibu-ibu jangan khawatir. Jadi kalau ditanya berapa usia minimal, sudah 6 bulan. Pertanyaan sekarang, berapa usia maksimal seseorang berada di dalam alam rahim? Usia maksimal kehamilan seorang wanita berapa bulan? 9. Rata-rata di mana-mana kalau saya tanya, jawabannya 9 bulan. Iya kan? Dan akibat pemahaman kita terhadap 9 bulan ini, kalau ada wanita yang hamil sudah lewat 10 hari,
Apalagi sampai 2 minggu, apa yang dia mau bikin? Stres dia galau. Apa harus operasi nih Pak Ustaz? Harus mau balas, harus sesar. Padahal memang di bawah kutulium keluar. Berapa lama Pak Ustaz di dalam rahim seorang wanita? Menurut mazhab Syafi'i adalah 24 bulan alias 2 tahun. Jadi wanita hamil itu 1 tahun itu normal. 1,5 tahun normal. 2 tahun itu puncaknya. Ustaz, kalau sampai 2 tahun saya punya kehamilan, saya ke taman yang satu angkatan, DP anak sholat lari. Saya punya belum keluar. Ya sudah, pasabari memang di bawah kutulium keluar. Nah hadirin yang saya cintai, ibu-ibu saya ingin tenangkan. Kalau baru lewat 10 hari, 2 minggu, 20 hari, jangan dulu stres. Kenapa? Allah sendiri yang menjamin bayi itu akan keluar. Lihat ayatnya, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian wahai manusia. Dari mana? Dari dalam perut ibu kalian. Jadi ini dokter, bidan, hulango, dukun kampung itu semuanya hanya perantara, sekedar membantu. Tapi yang mengeluarkan janin itu ke alam dunia adalah Allah. Tidakkah kita percaya dengan ada orang yang melahirkan di kamar sendiri? Tanpa ada bidan, tanpa ada bantuan siapa, tiba-tiba sudah melahirkan. Yang sering juga kita mendengarkan kabar ada seorang wanita hanya pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil atau buang air besar, ternyata keluar kamar bayi. Melahirkan di kamar mandi sendiri, tidak ada yang membantu. Ya kan? Yang lebih aneh lagi dapat tahu ternyata selama ini hamil pas dia melahirkan. Hadirin yang saya cintai, siapa yang mengeluarkan? Allah. Jadi tenang. Biar 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan, dia mau keluar itu baik. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan sampai 2 tahun Pak Ustaz? Karena Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berada di dalam alam rahim 24 bulan alias 2 tahun baru keluar kamar. Begitu dia keluar, Imam Abu Hanifah sudah meninggal. Makanya tidak sempat berjumpa. Nah hadirin yang saya cintai, yang saya muliakan, lahirlah kita ke alam yang ketiga, yakni alam dunia. Ini perjalanan roh ini. Dan roh ini adalah sesuatu yang mulia. Sesuatu yang Allah agungkan. Bapak ibu, ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang ganteng, yang gagah, cuma masih ada roh ini gagah, ganteng, cantik. Tapi ketika roh keluar dari jasad Anda, untung-untung langsung dia mandikan. Kalau nanti 3 hari dia temukan, bagai baulah. Iya kan? Yang cantik sekalipun, yang tadi yang dikejar-kejar oleh orang, mau dapat dia kasih DP bangkai, semuanya akan jijik. Makanya kata para ulama, andaikan jasad lebih mulia daripada unsur ruh, maka di hari kematian jasad yang malaikat mau angkat ke langit, buktinya kan ruh yang mau naik, bukan jasad. Nah hadirin yang saya, dan ternyata ruh ini yang sering kita lalaikan. Kalau cuma kebutuhan jasmani ini, mau makan ini 3 kali sehari, belum lagi DP cam-cam, ya kan? Belum cemilan, belum es cendol, belum bakso dan sebagainya. Makan roti pagi-pagi itu belum dianggap makan itu, ya kan? Orang Indonesia kan begitu. Kalau orang Barat kan makan roti sudah sarapan. Orang makan roti 1 dos pagi, ini belum makan itu. Hadirin yang saya cintai, tapi perkara ruh kita kurus, jangan sampai jasad kita gemuk, ruh kita kurus. Jadi ada santapan jasmani, ada santapan rohani. Belum lagi perhiasan-perhiasan, pakai jam tangan, pakai cincin, pakai gelang, pakai anting, pakai kalung. Subhanallah, baju-baju yang bagus. Hadirin, ketika ruh keluar dari jasad Anda, jasad kita akan menjadi bangkai. Nah, lahirlah kita ke dunia. Berapa lama kita mau hidup di dunia ini? Tidak lama juga. Paling lama ya 70 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Rasul pernah gambarkan 14 abad yang lalu, a'maru ummati baina sittina ila sab'in. Umatku itu umurnya paling pendek dibandingkan umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu ada yang hidup sampai 1000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Saya membayangkan di zaman Nabi Nuh sampai 950 tahun orang-orang hidup. Saya membayangkan begini. Wanwalo tamat itu 300 tahun. Pasti hapohiyong anu tahu itu. Iya kan? Nongol mau intailah teh. Mungkin kalau di zaman orang sama dengan orang mati 20 tahun, itu yang mati 300 tahun di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Cuma kita ini walaupun 60 sampai 70 tahun saja gambarannya, kualitas ibadah kita Allah samakan dengan orang-orang yang sampai ratusan tahun. Dari mana? Dari Lailatul Qadar yang kita berikan kepada umat-umat sebelumnya. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Orang beribadah di 1 malam itu sama dengan hidup 83 tahun. Kalau dia 10 kali dalam seumur hidupnya 10 kali dapat Lailatul Qadar, 10 kali 83 tahun. Ya kan? Itulah usianya.
Nah hadirin yang saya cintai, tidak lama orang mau hidup di dunia, 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah SAW. Wa aqalluhum jaizun minhu, dan sedikit sekali orang yang melampaui usia 70 tahun. Jadi kalau di antara Bapak Ibu ada yang sudah di atas 70 tahun, mohon maaf mungkin sudah 72, 73, 74, di bolowohia itu. Bonus untuk syukuri. Nah hadirin yang saya cintai, 20 kadang di atas 70 tahun. Tapi hadis ini jangan sampai membuat Bapak Ibu yang sudah 59 tahun mati lumayan dulu. Wali rumah Ustaz berarti belum mau tahu belum mau tahu 60 tahun. Belum tentu juga mati. Karena ada orang yang Allah panjangkan usianya. Tapi ingat sedikit. Kakek saya, tadi saya mulai jam 5 ya. Dan saya ini ceramah, walaupun waktunya diberikan seluas-luasnya, saya tidak pernah lewat dari 60 menit. Ceramahnya di mana-mana. Ada yang tanya, belum lewat itu Ustaz, mau heupulitan bahan ceramah itu Ustaz? Jawaban nanti data abot di bahan. Data abot di dalil. Cuma saya punya prinsip, kenapa cuma sampai 60 menit? Karena tingkat konsentrasi itu bertahan 60 menit. Normalnya begitu. Makanya kalau di diklat, kenapa tiap jam 2 jam itu ada coffee break-nya kan? Karena kalau mau dipaksa mau error. Kemudian yang kedua, prinsip latih pendek meta kantong. Asal itu jauh alo. Karena wan mahu alo setengah mati mio. Besok ada pengumuman di Masjid At-Taubah oleh Pak Ketua Pak Haji Safrin juga. Hadirilah ceramah ta'aziyah atas meninggalnya almarhum Fulan bin Fulan dengan penceramah Al-Ustaz Al-Mukarram Rahmat Jafar. Jamaah karena semua orang bilang ede yolo tapona wan bo ami mahilwo. Itu mau mati. Jadi saya mau ukur-ukur ini waktu sekalian. Maghrib sekarang jam 6 kurang 4 menit kurang lebih begitu. Hadirin yang saya cintai, kakek saya meninggal usia 128 tahun. Jadi ayah dari ayah saya. 128 tahun beliau memimpin kepala kampung Pilolda yang sekarang Kota Barat Pilolda itu 56 tahun, lebih lama dari Pak Soeharto. Soeharto kan cuma 40 tahun, beliau 56 tahun. Dulu karena belum ada masa periode, yang kedua belum terlalu kental ini perpolitikan. Tidak mau pilih Pak Pawali dia mau geser. Tidak kena mutasi dulu. Hadirin, yang menarik beliau tidak pikun. Sampai mati tidak pikun. Pio akan ini. Yang menarik dari pernikahan dari 128 tahun mendapatkan 14 anak. Walaupun ini sedikit sebenarnya. Karena ukuran 128 dengan 14 anak ini menurut saya sedikit. Ada orang yang cuma hidup 60 tahun, anaknya 35 dari 4 istri. Ya, kalau tidak salah ada Marga Abdul dulu polisi dulu namanya Kamanikudu. Nah, hadirin yang saya cintai, Kamanikudu itu anaknya istrinya cuma 4 tapi anaknya banyak. Jadi kakek saya cuma 14 anak dari 8 orang istri. Tapi tidak poligami. Ibu-ibu jangan berbalik sampai muka langsung keturunan poligami itu Ustaz. Jadi kakek saya itu istrinya meninggal ganti, tidak lama-lama, ganti terus. Sampai pada pernikahan yang ke-8, usia beliau waktu menikah pada pernikahan ke-8 107 tahun. Dan anak terbanyak dia dapatkan pada istri yang terakhir yang ke-8 itu, 11 anak. 11 anak. Yang lain-lain yang 3 itu tak bagi di-7, termasuk almarhum Salihun Jafar, yang mantan sekda yang meninggal pada masa periode Kasmat Lahai, sekda waktu itu Kasat Salihun itu anak dari almarhum, tapi di mama-mama sebelumnya. Maka ayah saya ini pada istri yang terakhir. Hadirin yang saya cintai, dia nikahi istri yang terakhir pada usia 17 tahun. Makanya sampai tua 115 tahun tetap orang panggil nenek muda, karena dinikahi waktu usia muda sekali. 11 anak, 3 meninggal di usia kecil dan 8 tumbuh dewasa termasuk ayah saya. Yang lebih menarik lagi ketika meninggal 128 tahun, umur anak yang terakhir adalah 1 tahun. Artinya 127 tahun double tapuala. Ya kan? Wanta masatnya kan bahar 50 tahun yang kain galada. Dan tetap itu ada Pak Ustaz. Mawar ilim pakai ulpa itu apa itu? Saya bilang saya tidak tahu. Mungkin ada amalan-amalan khusus. Tapi secara medis dan secara secara logika mungkin perbedaan makanan gizi ya. Dulu ini tidak ada ini penyedap rasa. Sekarang kan apa-apa penyedap rasa, kimia dan sebagainya. Kita tidak perlu berharap umur panjang seperti almarhum. Kenapa? Sebab kalau orang Allah panjangkan umurnya harus siap dengan segala resiko-resikonya. Orang tidak pikun itu 1 dari 100 orang, rata-rata pikun. Allah berikan gambaran resiko umur tua itu di dalam surah Yasin. Ibu-ibu pasti hafal ini ya. Wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalqi afala
yaqilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, maka akan kami lemahkan fisiknya. Waktu kecil lemah, datang usia muda kuat, nanti ketika tua lemah lagi. Makanya usia muda itu kata para ulama quwwatun bainal du'fain, kekuatan di antara dua kelemahan. Jadi kuat ini cuma Allah kasih turun satu kali. Ya, saya sekarang kuat karena usianya baru 33 tahun. Pak Safri berapa sekarang? 48. Menuju tua. Allahu Akbar. Menuju kelemahan yang kedua. Dan saya juga akan ke sana. Hadirin yang saya cintai, cuma satu kali Allah mau kasih turun kamar ini kekuatan pada usia muda itu. Nah, ketika Allah panjangkan usia seseorang, Allah akan tarik kekuatan fisiknya. Dulu waktu masih muda, berdirinya tegak, gagah. Tapi tua, bongkok. Ya kan? Pasti bongkok. Dulu waktu muda, kulitnya kencang, licin. Tapi ketika tua, berkeriput. Sepandai-pandainya ibu-ibu pakai makeup, tetap akan ketahuan sudah berkeriput. Dari mana? Dari kaki dan tangan. Kecuali kaki dan tangan so pakai makeup. Baru muka saja Pak Itua bilang suka lah banyak. Dulu waktu kita tua, waktu kita muda, rambut kita hitam, lurus, mengkilat. Tapi ketika tua akan berubah, keriting, memutih. Dulu waktu muda, ini pipi kencang, persis piapo. Tapi ketika tua, berkempot. Ya, kendis. Makanya waktu muda tidak ada kendis, tidak usah bersedih. Karena waktu tua, kendis di mana-mana. Banyak kendisnya. Ini kulit tali palipan. Inilah perubahan yang akan terjadi. Belum lagi resiko yang kedua. Wa minhum may yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Di antara manusia ada yang kami panjangkan umurnya sampai kemudian ketika dia pikun, maka Allah akan tarik daya ingatnya. Daya ingatnya akan menurun. Kalau setua itu mulai lupa terus sampai dia tidak tahu apa-apa. Dulu orang pintar, cerdas, profesor, doktor. Jangankan kita yang kelas S1, S2 ini, S lilin, S mambo. Yang dokter, profesor, kalau sudah tiba masa tuanya, masa pikunnya, jangankan teori-teori ilmiah yang pernah diajarkan pada ribuan mahasiswa di kampus. Sedangkan buat timai tuanya masuk di kamari, donggo itu dia tahu lupa ono ya. Timai tua wow. Timai lipat tahu cuma. DP anak tua siapa dulu sana? DP anak. Hadirin yang saya cintai, dua ini resiko ketika seseorang Allah panjangkan umurnya. Allah mau kasih lemah fisiknya dan Allah akan tarik daya ingatnya. Coba lihat, kalau kita mau cari pampers dari toko dari ujung ke ujung, pampers itu hanya disediakan untuk dua golongan. Golongan anak-anak dan golongan tua yang sudah pikun. Kenapa? DP anak bilang, bolong apa? Mau pakai ala pampers. Kenapa buang air kecil sama dengan anak-anak? Hadirin yang saya cintai, masuk pada alam selanjutnya. Fase selanjutnya, ketika kita mati, masuklah kita ke alam barzakh. Apa ini alam barzakh? Alam kubur. Ini kubur ini jangan lihat ke sana DP dimensi, DP gambar itu cuma 1 kali 2. Itu di dalam. Bagi orang yang beriman, alam barzakh, alam kubur itu lebih luas daripada dunia. Bayangkan saja, dunia ini, satu dunia ini, jangankan satu dunia, satu Gorontalo belum tentu kita bisa orang India kan? Belum tentu bisa kita datangi semua, satu Gorontalo, apalagi seluruh dunia. Nah, bagi orang yang beriman, alam kubur lebih luas daripada alam dunia. Hadirin yang saya cintai, alam barzakh artinya pembatas. Dalam surah Yasin ya, bainahuma marajal bahrain yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua laut yang saling bertemu, tapi antara yang air yang tawar dengan air asin tidak bisa saling menyatu. Nah, DP garis itu mungkin barangkali ibu-ibu pernah lewat di beranda Facebook, ada video yang air ini warnanya ini, kemudian yang satunya lagi berwarna berbeda, kemudian di antara dua laut ini ada garis. Nah, garis ini namanya barzakh. Nah, kubur juga seperti itu. Dia pembatas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Akhir dari kehidupan dunia dan awal dari kehidupan akhirat. Jadi dia alam menunggu, alam penantian. Allah tahu bahwa aktivitas yang paling membosankan adalah menunggu. Dan karena itu bagi orang yang beriman, supaya dia tidak bosan menunggu terjadinya hari kiamat, Allah sibukkan dia dengan nikmat-nikmat kubur berkat amalan-amalan dunia. Dan bagi orang yang fajir, ahli maksiat, yang kafir, pendosa, Allah akan sibukkan dia dengan adab dan siksaan-siksaan kubur. Dan dari sini saya ingin tegaskan bahwa yang beriman maupun yang kafir, yang ahli ibadah maupun ahli dosa, ruhnya sama-sama sibuk dan tidak ada kesempatan mendapatkan cuti datang ke dalam rumah tiap malam Jumat.
Adapun riwayat yang mengatakan ruh tiap malam Jumat datang ke rumah melihat keluarganya adalah riwayat yang maudhu, hadis palsu yang sangat-sangat lemah. Bapak Ibu yang saya cintai, barangkali akan muncul pertanyaan, muncul pemikiran, baru Ustaz, itu yang di dalam rumah itu yang hari ketiga bubulong gara boti depula boti hepom pemaili boti pinggir saya dan lain sebagainya. Siapa itu? Ini kursi yang dia biasa pakai nonton ini bapak goyang sendiri. Kebiasaan dia mandi jam 3 malam bawa bunyi air di kamar mandi. Siapa itu? Inilah perbuatan jin korin. Kelakuan jin korin itu bukan orang yang mati itu. Bapak Ibu, kalau dia orang beriman, so tidak ada lagi dapat kesempatan mau kasih kabar, baik-baik kita di sini uti, baik-baik, beramal, tidak ada. Dia sibuk dengan dirinya sendiri, apalagi orang yang tersiksa, apalagi orang kafir. Sehingga apa yang terjadi di dalam rumah, hari pertama, hari ketiga, dan seterusnya itu hadirin yang saya cintai, adalah jin korin. Siapakah jin korin? Jin korin adalah jin yang Allah utus untuk mendampingi setiap orang. Almarhum punya jin korin, saya punya jin korin, Pak Safrin punya jin korin. Setiap manusia punya jin korin. Tugasnya adalah mendampingi manusia dari sejak lahir dan akan berpisah di hari kematian. Baru mampu dapat lagi di hari kiamat. Karena dia setiap hari 24 jam dengan kita, maka apa orang punya kebiasaan yang dia tidak tahu? Dan karena itu kebiasaan dari almarhum atau almarhumah dia bikin di dalam rumah untuk menguatkan keyakinan keluarga bahwa donggolu boti roh lo tailat itu heheli itu dalam beni. Apalagi mohon maaf, saya tidak menentang tradisi. Saya ini mengajak orang-orang Gorontalo untuk mempertahankan tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi atau kebiasaan membuat di dalam kamar orang mati umbuyuta. Iya kan? Itu yang sama dan tak bungkus itu sama dengan ada pakai kulambu, sama dengan ada orang mati di situ. Boleh silahkan, tidak apa-apa. Tapi jangan meyakini bahwa ruh orang mati itu masih ada di dalam rumah tersebut. Nah, boleh silahkan. Tapi kalau tidak ada guna, baru apa artinya mau bikin itu Pak Ustaz? Ya sudah, tinggalkan saja. Hadirin yang saya cintai, inilah perjalanan ruh ketika masuk di alam barzakh. Kata Nabi begini, saat manusia meninggal hanya 3 yang akan ikut ke kubur. 2 akan kembali, 1 menetap. Yang akan menetap itu 1, amal. Yang akan kembali ada 2, harta dan keluarga. Dan itu bisa kita saksikan setiap kita melayang. Ada orang yang meninggal, coba kematian orang lain itu buat renungan dalam kehidupan kita. Ambil pelajaran dalam kehidupan kita. Ini harta yang bikin sibuk setiap hari 4 orang, baru meninggal gara-gara harta tidak jaga sholat. Tolalo, mau kasih tinggal. Berapa banyak orang yang punya alasan dia ngalamat tabiya walema the time ismani waktu tulati itu doi Pak Ustaz. Biar cuma 10 menit mau sholat itu doi ulati itu. Bapak Ibu yang saya cintai, maka jangan heran ada orang yang mampu bangun jam 3 malam untuk jualan di pasar, tapi untuk sholat 5 menit di masjid dia tidak bisa. Ya kan? Untuk jualan di pasar jam 3 malam dia bisa, tapi untuk sholat subuh 5 menit dia tidak bisa. Makanya Allah tegur kita, Allah sindir kita dalam surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. 2 ayat ini baca terjemahannya. Jangan cuma dibaca di setiap tarikh baru tidak tahu DP arti. Alhaakumut takatsur. Memperbanyak harta di dunia telah melalaikan kalian daripada negeri akhirat. Berapa banyak orang yang tidak sholat gara-gara sibuk cari harta. Yang ngalaman adatihi walima mulamingotihi Pak Ustaz, yang motor hati ya. Jahe-jahe tunggulo. Oh kalau begitu insya Allah saya doakan punya rezeki ya, mudah-mudahan Allah kasih motor. Ternyata Allah kasih dia rezeki motor. Begitu punya motor ternyata ulau delitihi, bahkan di doa tawali itu mandahutihi. Dan repot. Hadirin yang saya cintai, harta. Coba lihat, kalau orang yang meninggal ini ketika jenazahnya dibawa ke kubur, ada hartanya yang ikut ke kubur. Saya pastikan setelah tanah kuburnya diratakan, semua harta-harta itu akan kembali. Kalau dia diantar pakai DP pick up ini saya pastikan cuma sampai di depan pintu gerbang pekuburan. Sedangkan bawa kulambu dipan angalwa pehualingnya ngamilah. Tidak ada orang yang mati mau bawa bantal di dalam kubur. Lihat Bapak Ibu sekalian, itu satu, harta. Yang kedua yang akan kembali setelah tanah kubur kita diratakan adalah keluarga. Dan silakan Anda saksikan dengan mata kepala sendiri. Sebanyak apapun keluarga yang mengantar, begitu kubur kita ditutup, selesai. Mereka akan berpikir untuk kembali ke rumah masing-masing. Kalau yang meninggal adalah sang suami, mudah-mudahan tidak terjadi di keluarga ini. Sering saya saksikan di banyak tempat, kalau yang meninggal adalah seorang suami, ketika diangkat jenazahnya menuju kuburan, suara siapakah yang paling kencang? Istrinya atau anak-anaknya? Saya sering menegur, saya bilang, Pak, ini siapanya? Ini istrinya Pak Ustaz. Bilang sama istrinya,
kalau sota kubur ini DP suami, jangan lagi ada suara begini. Kalau menangis boleh, yang tidak boleh meratap. Rata-rata suara ratapan. Apa perbedaan ratapan dengan menangis Pak Ustaz? Masuk di Google cari perbedaannya. Apa perbedaan menangis dengan meratap? Tapi pada umumnya secara umum menangis itu meneteskan air mata disertai dengan suara yang wajar. Sementara meratap yang dilarang oleh agama adalah hingga mati dia lo hehe atau pemulio bahwa suaranya balik mata atau suara ambulans. Nah ini dia kira gagai, dia pikir dengan begitu orang mulia kamar watiang atau diango. Bukan begitu kasih sayangnya. Kasih sayangnya Anda diam, kemudian berdoa zikir dalam hati dan hadiahkan zikir itu kepada orang mati. Kenapa? Yu'adzabul mayyitu fi qabrihi bimaniha alaihi. Ternyata yang Anda anggap kasih sayang itu penyebab si mayit disiksa dalam kubur. Makanya kalau tanah sudah diratakan tanah kuburnya, maka jangan lagi ada suara ratapan-ratapan seperti itu. Sepanjang jalan bola Mesopotamia lo tahu. Enggak ada. Begitu dia melihat jenazah suaminya masuk ke liang lahat, Masya Allah. Apa yang terjadi? Ada yang sampai banting-banting diri, ada yang sampai buang-buang jilbab, bahkan ada yang sampai pingsan. Begitu sadar kamar dia cacat DP jilbab sudah ada. Coba kita tanya sama ibu ini, ibu, kenapa ibu sampai begini? Jawabannya mungkin normatif. Dia bilang kamari, Ustadz, karena saya terlalu cinta dan sayang kepada suami saya. Coba kita berikan tantangan, ibu. Coba buktikan dulu cinta dan kasih sayang liputi. Damai itu alima. Walau bukti lo Pak Ustaz. Malah bunga mai peenda oleh Pak itu. Saya yakin betul dia bilang kare dede Pak Ustaz. Dongko data taina olati. Sedangkan bahil ahui mal mas mai 3 inbox. Artinya, boti tabi waktu dianggap pemohon itu pembangun kubur kebenaran hadis Nabi. Baru apa yang mau masuk? Ternyata amal yang kita lalaikan gara-gara doa ini. Berapa banyak demi istri, demi anak-anak dia tidak beribadah. Demi harta, mengumpulkan harta dia tidak beribadah. Hati-hati. Cuma amal yang akan kita bawa masuk ke dalam. Hadirin, saya ingin akhiri ceramah takziah saya ini dengan beberapa renungan. Ya, renungan yang pertama untuk kita semua yang hidup. Mumpung masih hidup, jatatama boti umate. Kemarin kita dihebohkan dengan ada berita duka yang viral ya, 1 hari ya sampai 2 ada yang meninggal. Jadi suaminya meninggal sore, istrinya meninggal malam atau sebelum subuh, kurang lebih begitu. Sehingga di pagi itu 2 orang yang dikuburkan. Jadi sekarang ini bikin was-was dia buka WA itu, bangun tidur, biasanya ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat Bapak Ibu sekalian, mati sekarang ini luar biasa ya, apalagi di masa pandemi. Makanya saya mohon izin selama ceramah tidak pakai masker. Yeah. Untuk ibu-ibu kalau saya saya harap tetap pakai masker ya, jaga protokol kesehatan. Karena ada 2 hal yang harus kita jaga sekarang, tidak boleh sembarang buka. Kalau mau buka mau positif. Yang pertama adalah masker, yang kedua adalah daster. Bukan positif kalau itu. Betul itu Ustaz. Betul. Betul. Jadi kalau boleh tetap pakai masker, karena saya jauh dari pakai masker. Bapak Ibu yang saya cintai, mumpung masih hidup, ingat, ada jutaan orang yang ada di dalam kubur ingin dikembalikan ke dunia, walaupun hanya sesaat saja. Untuk apa? Untuk bersujud di hadapan Allah. Jangankan waktu saya masuk di dalam kubur, waktu sakaratul maut, apa yang dia bilang? Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, andaikan engkau berikan kesempatan biar cuma sesaat. Tunda dulu hari ini, saya jangan matikan ya Allah. Saya akan ganti semua yang pernah saya tinggalkan. Tapi Allah bilang, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Bo enten bilang ke sana sekarang ini karena mau mati. Kalau mau kasih kesempatan, dia mau bagi, dia mau top, dia mau mengilu. Hadirin yang saya cintai, Allah tahu ini manusia. Sehingga mari kesempatan hidup kita yang Allah berikan, kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan sholat. Sholat ini Bapak Ibu yang saya cintai. Dan terakhir adalah ketika kita masuk ke dalam kubur, ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan dari dunia dan kita bawa ke dalam kubur sebagai advokat, sebagai pembela. Kalau mau terjadi masalah di dunia, tinggal panggil pengacara, yang penting ada DP doi. Yang salah pun bisa jadi benar kalau di dunia. Tapi kalau di alam kubur, siapakah yang akan membela kita selain amalan kita? Makanya hadirin sekalian, kalau yang beriman yang mau meninggal, ketika sakaratul mautnya kan mau turun kemari malaikat dari langit.
Bawa apa? Bawa kafan dari surga, wangi-wangian surga. Kemudian disusul oleh malaikat maut. Malaikat maut berdiri di bagian kepala si mayit. Sebelum mencabut nyawa dia bisikkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kamu orang yang beriman, kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Cabut nyawanya. Dan ingat, proses keluarnya ruh dari jasad orang yang beriman seperti air yang menetes dari aqua botol ini. Ya. Hadirin, mudah sekali. Bagi orang yang kafir, maka sangat sulit. Yang mau turun kamari, malaikat wajahnya lebih hitam, kelam, pekat. Kemudian yang orang bawa bukan kafan, tapi karonggoni, karubiladu dari neraka. Hadirin, disusul oleh malaikat maut. Kemudian dicabik-cabik ruhnya, sakit luar biasa. Nah, begitu ruh orang yang beriman dicabut, dibungkus dengan kafan dari surga, dibawa ke langit. Di atas langit ditulis, di catatan seluruh amal-amalnya itu ditulis. Ya, dari balik sampai mati. Berapa kali sholat, ya, berapa kali puasa, semua dicatat pada satu kitab namanya Illiyun. Setelah dicatat, hadirin, Allah bilang, kembalikan ruh orang yang meninggal ini ke dalam jasad. Nah, berarti dia mau tunggu nanti jasad sudah masuk ke dalam kubur. Matuwa ulangi wali beti jasad dengan ruh. Nah, disinilah hadirin sekalian proses kubur dimulai. Kalau dia orang yang beriman, ketika ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa agamamu, santai dia jawab. Karena Allah akan meringankan dia menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apalagi meninggal di hari Jumat. Almarhum meninggal di hari apa? Hari Senin ya? Hari Selasa atau hari Senin ya. Kalau orang meninggal di hari Jumat, ada keringan, dispensasi di alam pertama, di hari pertama alam kubur. Dispensasinya apa Pak Ustaz? Tidak ditanya-tanya dalam kubur. Ini songta lewat, itu fase siapa Tuhan itu. Orang meninggal di hari Jumat. Saya pernah ceramah di satu tempat, sebelum ceramah, keluarga bilang, "Longo itu bati utati ati wali Ustaz, alhamdulillah bati utatalati tailate itu Jumat." Alhamdulillah, saya bilang terima kasih Allah bahan pada hengal latihan ceramah. Saya bawa hadis, "Mamin muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allah fitnatal qabri." Tidak ada seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan bebaskan dia dari fitnah kubur. Tapi setelah saya ceramah, kemudian ada salah satu tetangga yang datang. Longoy taon, wali Ustaz. Memang bodi tailate, ilate tu Jumati. Bodi po talu Ustaz, Allah sababuli. Nah ini itu latih walau sababuli Pak. Wali mah lo deh wai to bungun wa Allah. Iwalati mah jawa itu. Nah, hadirin saya cintai. Untuk orang yang beriman, hadirin sekalian, banyak sekali amalan yang akan menjadi pembela. Untuk itu saya tutup ceramah saya ini dengan beberapa amalan yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk disiapkan sebagai pembela dan advokat di dalam kubur. Yang pertama, utiya rajulun fi qabrihi. Seseorang si mayit akan didatangi oleh malaikat dari bagian kepalanya, tapi ternyata ada yang membela. Apa yang membela? Dafa'athu tilawatul Quran. Yang akan membelanya adalah tilawatul Quran, pahala baca Quran. Bapak Ibu ibu-ibu yang biasa tadarus, lanjutkan ini tadarus. Ustaz sama orang bukan tadarus, tada terus. Tidak apa-apa, lanjut saja. Yang penting ada ayat yang dibaca. Kenapa tada terus Pak Ustaz? Yang za, yang zo, yang da, yang ja, petali jangan amilah. Sudah, yang penting tidak sengaja mau tak pahala itu. Ingat, orang yang kesusahan baca Quran baru tetap sabar, bapak saya baca, satu huruf dapat 2 pahala. Bayangkan. Tapi jangan pelit. Oh, kalau begitu Ustaz kasih biar kemaju orang baca begini-begini. Maksudnya kasih bayar sedikit. Hadirin yang saya cintai, orang yang baca Al-Quran, 1 huruf 1 pahala. Baru Nabi bilang, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 huruf dikali 10 berarti 3 huruf jadi 30 kebaikan. Alif lam mim berarti 30 pahala. Akhirnya dia bilang, alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas tausiahnya. Tiap hari saya baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Sadaqallahul Azim. Oh ya, Pak Waldawi itu Pak Ustaz. Bisa tiap hari Pak kumpul pahala 30. Dia bawa mawali, Pak asal itu dapat tipat itu Alif Lam. Kalau boleh tambah-tambah kesan dengan surat lain. Nah, siapkan ibu-ibu. Jangan sampai sudah biasa di bulan Ramadan sampai 3 kali khatam. Di khatam terakhir di malam takbiran, dia ambil Al-Quran, dia cium. Wah, dia cium. Banyak-banyak kali dia cium. Baru setelah itu dia tutup, dia bungkus dengan sejadah, dia lapis dengan kain putih, kemudian dia taruh di atas bupet yang paling tinggi sambil mengucapkan sampai jumpa tahun depan. Ini membaca Quran jangan nanti bulan Ramadan.
Sudah selesai. Malaikat bilang, tak tutup bagian kepala, masih ada yang kosong. Bagian depan, kita datangi bagian depannya. Akhirnya apa yang membela? Dafa'athu sedekah. Yang akan membelanya adalah sedekah. Ibu-ibu sekalian, gampang ini mau bersedekah. Tidak harus 1 bantal semen, tidak harus 100.000, 1 juta, 1 miliar. Tidak. Setiap hari Anda punya kesempatan dapat pahala dan doa dari malaikat ketika berinfak bersedekah di pagi hari. Ustaz, biar bawa 2.000, boleh, tidak apa-apa. Karena orang yang bersedekah sedikit, Allah mau gantikan lebih banyak. Jadi kalau kasih keluar kamari abu-abu, Allah mau gantikan merah-merah sedikit. Merah-merah sedikit mau 5.000. Kalau ikhlas, insya Allah yang merah sekali yang 100.000. Apalagi yang merah sekali yang kasih keluar. Hadirin yang saya cintai, ini kadang-kadang ibu-ibu bingung, Ustaz, saya mau bersedekah di mana? Rata-rata di sini di Perum Moyoto ini banyak sekali orang yang kaya. Baru saya bersedekah sama. Gampang, ibu-ibu, ini mas-mas yang tukang jual sayur jaga masuk kamar di lorong-lorong ini, jangan tawar-tawar lagi. Mas, berapa sayur? 2.000, boleh 1.000? Tidak boleh. Kalau begitu tidak apa-apa 2.000, tapi 5.003. Ibu-ibu mohon maaf, DP 1.000 itu kasih DP untung. 5.000 yang kasih kamar, kasih-kasihan 7.000, 10.000, anggap sedekah. Bayangkan bersedekah setiap hari biar 2.000, berarti 30 hari 60.000. Tiap hari dapat doa dari malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan orang yang sudah bersedekah di pagi hari ini balasan yang lebih banyak daripada yang dia kasih keluar. Kan enak sekali. Baru juga bersedekah, perhatikan tetangga, bersedekah dengan makanan. Orang tua kita dulu biar cuma apa dia masak, dia mau bagi. Dan sekarang alhamdulillah banyak sekali yang suka berbagi, tapi berbagi DP foto di postingan media sosial. Kalau Bapak Ibu kalau mau berbagi makanan jangan cuma DP bau terus. Memasak nasi goreng cuma DP bau yang letak kirim. Usahakan sekali-sekali DP makanan. Nah, ada tips dari Rasulullah bagi orang yang ingin bersedekah tapi makanan sedikit. Ustaz, suka bersedekah DP daging sedikit, sayur sedikit. Perhatikan, Rasul pernah memanggil Abu Dar Al-Ghifari, wahai Abu Dar, idza tabakhta marokatan fa'akthir ma'aha. Sahabatku, Abu Dar, wa nuyamuhu sayori boda tamata luhiyo. Wa ta'ahad jironaka, dan usahakan tetap berbagi dengan tetangga. Kasih banyak DP kuat. Tapi jangan boleh salah paham. Ibu-ibu bilang, Ustaz, kalau di peldung ceramah di Ustaz wati ya, memang dagingnya sayur ini ada pitolati ya. Di belum pasat dia kalau taluhi. Kayak jantung dia ada butuh lang tahu. Hadirin yang saya cintai, baru dia malaikat bilang, kepala so ada, kemudian depan so ada. Sekarang tolong mau datangi dari kaki. Siapakah yang akan membela? Ternyata masyuhu ilal masajid. Setiap langkah kita menuju masjid. Allahu Akbar. Ustaz, ini kan cuma laki-laki yang wajib sholat di masjid. Kalau orang perempuan baru dapat pembela dari mana? Orang kan tidak jaga datang ke masjid. Sekali-sekali ibu-ibu pergi ke masjid tidak apa-apa. Tapi ingat, ada adab-adabnya, ada ketentuannya. Ibu-ibu kalau mau sholat di rumah tidak khusyuk Pak Ustaz, ya sudah di rumah aja karena imamnya bagus di sini. Tapi ingat ketentuannya, tidak berdandan. Jangan pakai make up, apalagi lipstick, apalagi parfum, jangan pakai. Pokoknya dandanan biasa. Jangan datang keterangan, walima Ustaz. Pokoknya mati abutiwan jamohi make up, kayak ada laku lati. Ini kalau sabar ini memang takdir ya. Kalau esok pakai parfum, kamar so 5 merek parfum. DP suami banyak mengeluh, dibilang Ustaz, intima itu ini bikin heran. Kenapa? Mau pergi di masjid 5 parfum yang dia pakai. Kalau sampai di dalam kamar 5 minyak orang yang pakai. Minyak tahun, minyak telur, minyak ibu. Akhirnya dia bilang bukan cuma nafsu makan saya gila, nafsu itu orang gila. Jadi hati-hati ibu. Baru kalau cantik sekali usahakan tidak usah pergi di masjid. Dalam mazhab Syafi'i yang cantik sekali itu tidak diperbolehkan pergi ke masjid. Sampai Idul Fitri pun tidak boleh. Jadi cantik ini ada 2. Cantik yang diperselisihkan, ada cantik yang disepakati. Kalau cantiknya cantik disepakati, kalau boleh tidak pergi ke masjid karena menimbulkan fitnah. Menurut saya cantik, menurut Pak Saprin cantik, pokoknya semua bilang cantik. Tapi kalau menurut saya tidak cantik, menurut Pak Saprin cantik, berarti cantiknya masih disepakati, masih boleh pergi di masjid. Tapi saya khawatir setelah ini saya tidak ada ibu-ibu yang pergi di masjid. Kenapa ibu-ibu? Ibu kenapa saya bilang? Saya rasa saya ini cantik sekali. Sekarang yang kosong apa? Kepala sudah, depan sudah, kaki sudah. Apa yang terakhir? Belakang. Malaikat bilang, belakang masih kosong, belakang. Ternyata yang akan membelanya adalah silaturahim. Nah, ibu-ibu pernah diputus hubungan persaudaraan oleh saudara sendiri? Kesempatan cari pahala silaturahim itu. Jadi kalau ada yang membaca batang akan dia pukul itu tangan, agak sekali, sambung terus itu.
mau pijakan di rumah dia banting akan pintu, kagak itu. Sambung terus silaturahim. Karena silah itu artinya menyambung. Sesuatu yang disambung berarti logikanya sebelumnya sudah terputus. Kalau tidak pernah terputus, apa mau disambung? Kan gitu. Nah, akhirnya putus nyambung. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah kepada keluarga yang ditinggalkan bisa mengambil pelajaran dari kesolehan dan kebaikan almarhum. Walaupun anaknya semuanya perempuan, tapi saya berharap walaupun tidak ke masjid, tapi sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu Anda dan sholat-sholat sunnah lainnya dari ketiga anak ini otomatis mengalir pahalanya kepada almarhum walaupun tidak diniatkan. Kenapa? Karena anak itu adalah hasil usaha dari orang tuanya dan harta dari orang tuanya. Sehingga walaupun tidak disebutkan niat sholat itu pahalanya untuk almarhum, otomatis akan sampai. Tapi kalau Rahmat Jafar yang sholat 2 rakaat qobliyah ba'diyah, ya Allah, saya hadiahkan pahalanya untuk Arifin Jafar, baru mau sampai. Kalau saya tidak sebutkan, tidak mau sampai. Nah, itu perbedaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' marhalahu waghsilhu bil ma'i wat thalji wal barad. Allahumma nakkihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihhu fitnatal qabri wa adzaban nar wa askinhu fasiha jannatika ya rabbal alamin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.